Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bilkhusus kepada sahibul musibah Bapak Harmono beserta keluarga, para asatid, para alim ulama, serta seluruh yang hadir di acara 40 hari Ananda Galuh Pamungkas. Kita doakan bersama bahwa Ananda Galuh Pamungkas ini Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal ibadahnya sepanjang beliau hayat dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kepada keluarganya, kita doakan pula Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Semoga meninggalnya Ananda ini menambah motivasi untuk lebih berbuat baik, beramal soleh, khususnya untuk diri pribadi, keluarga, serta seluruh masyarakat. Karena amal soleh inilah yang kita setorkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya harta tapi nggak dipergunakan untuk amal soleh, atau dipergunakan malah untuk amal salah, nggak ada manfaatnya. Kita punya harta, punya kekayaan, kita sedekahkan, kita infakkan, kita jariahkan, inilah harta kita yang sesungguhnya. Jadi yang sekarang kita miliki, yang kita simpan, bukan harta kita sesungguhnya. Karena itu belum tentu jadi rezeki kita. Bisa jadi ada rezeki orang lain di dalamnya. Tapi harta yang sesungguhnya adalah apa yang sudah kita infak sedekahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahan di dalam hidup dan kehidupan ini, dan insya Allah kita nanti akan berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, acara malam ini adalah tahlilan. Setidaknya ada 5 hal yang dilakukan di dalam tahlilan. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mendoakan kepada almarhum atau almarhumah. Di malam hari ini kita mendoakan untuk almarhum Ananda Galuh Pamungkas, sebagaimana keinginan kita semua bahwa Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan beliau, Allah terima segala amal ibadahnya, dan tentunya di alam barzahnya mendapatkan tempat yang paling mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada timbul pertanyaan, apakah doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih ada di kalangan kita, apa iya diterima? Maka jawabannya pasti diterima. Mana dalilnya? Untuk diterimanya sebuah doa, syarat yang paling utama bagi kita adalah robitnya, ikatannya. Apa itu ikatannya? Dia adalah muslim. Kalau dia muslim, maka pasti diterima. Tapi dia bukan muslim, tidak akan diterima. Kalau kita mendoakan orang yang hidup, apakah akan diterima? Tentu diterima, itu hak Allah. Apakah kita mendoakan orang yang wafat,
Apakah diterima? Pasti diterima, dengan catatan dia adalah seorang muslim. Kita sering mendengar, bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita melewati makam, kuburan, maka doa yang kita panjatkan adalah Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin, atau minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahikum. Nah, di situ dijelaskan kita, keselamatan bagi kamu wahai penghuni-penghuni alam barzah. Maka dijelaskan oleh Rasulullah dalam doa itu bahwa kita pun akan menyusul. Dan kita berdoa mudah-mudahan engkau dan kamu, aku dan kamu termasuk orang-orang yang diselamatkan. Itu doa kita. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa doa yang kita panjatkan kepada saudara kita yang sudah wafat itu pasti diterima, apalagi itu ada ikatan yang namanya ikatan sesama muslim. Diperkuat pula dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, ini dalilnya. Jadi kalau ada yang masih bertanya diterima apa kagak, pasti diterima, asalkan dia seorang muslim. Tapi kalau dia tidak muslim, tidak akan diterima. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri ditolak oleh Allah, mendoakan bapaknya untuk nanti masuk surga, tidak, karena robitnya, ikatannya tidak ada. Apalagi ini orang tuanya yang mendoakan. Garis orang tua itu sangat kuat. Bisa orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ya, luar biasa. Atau bahkan dijelaskan di dalam surat 40, surat Ghafir, di mana malaikat sendiri mendoakan untuk kita, kaum orang-orang yang beriman. Malaikat yang kita nggak kenal, nggak tahu, ya, malaikat peduli, malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bertasbih, beribadah dan memuji serta memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Luar biasa. Coba surat Al-Ghafir ayat 7, 8 dan 9 menjelaskan ini. Artinya apa? Bahwa di malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan bahwa almarhum Ananda Galuh Pamungkas ini Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan beliau semasa hayatnya, diterima segala amal ibadahnya serta ditempatkan di alam barzahnya, di alam kuburnya, di tempat-tempat yang bagaikan surga, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingin begitu, Pak? Ingin kita wafat begitu? Ingin nggak? Kalau nggak ingin, aduh Pak, kita walaupun belum pernah masuk kubur, tapi kan nasnya begitu banyak menjelaskan. Al-Quran, hadis begitu menjelaskan. Kalau kita lihat bagaimana hadis tentang bagaimana Rasulullah melalui kuburan, tentang bab-bab kematian, itu begitu luar biasa. Bahkan Rasulullah mampu mendengar azab orang-orang yang disiksa dalam kubur, karena Allah memberikan kelebihan kepada baginda Rasulullah. Artinya apa? Kita sebagai umatnya harus meyakini bahwa ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Mudah-mudahan kita semua nanti wafat termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, yang kita lakukan di tahlilan ini adalah membaca Al-Quran dengan niat bahwa bacaan kita limpahkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah. Pertanyaannya, sampai apa tidak? Diterima apa tidak bacaan kita untuk almarhum atau almarhumah? Terima apa tidak? Diterima apa tidak? Harus yakin dong, diterima. Mana dalilnya? Dalilnya adalah suatu ketika diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Al-A'la bin Al-La'laj dalam kitabnya Sunan Al-Kabir karangan Imam Nasai, dijelaskan bahwa Al-La'laj dia mewasiatkan kepada anaknya, "Idza adkhaltumuni qabri fadha'uni fil lakhdi wa qulu
Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qara'u inda ra'si awwala baqarati wa khatimataha wa inni ra'aitu, sungguhnya aku melihat bahwa yastahabbu biha. Artinya apa? Kata Allah lajni kepada anaknya, wahai anakku, apabila aku sudah mati dan engkau meletakkan jenazahku pada kuburanku dan engkau akan memasukkan aku ke dalam liang lahatku, kata beliau, dan ketika itu engkau membacakan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Makanya kalau nguburin baca itu Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasunnu, dalam kalimat begitu, dan engkau telah menempelkan tanah. Makanya kadang-kadang kita buat tanah dari bantal yang bulat-bulat itu, kita buatkan, ditempelkan. Kemudian setelah itu waqra'u, dibacakan inda ra'si, di atas kepalanya. Apa? Awwal Baqarah, awal surat Al-Baqarah, alif lam mim, dan wa khatimataha, akhir surat Al-Baqarah. Apalah tadi sudah dibacakan. Kita makanya kalau tahlilan suka membacakan awal surat Baqarah sama akhir surat Baqarah. Nah, ketika kita menguburkan pun begitu. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, dilakukan oleh para sahabat. Artinya apa? Bahwa bacaan Al-Quran kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat bahwa kita akan mensedekahkan pahalanya. Bukan hanya almarhumah yang penerima, kita juga. Hebatnya pahala dari Allah begitu. Jadi kalau kita berbuat baik, yang dapat pahala bukan hanya kita saja, tapi orang lain yang kita niatkan berbuat baik pun mendapat pahala. Kok kayak MLM, multi level marketing, MLM Allah lebih hebat. Coba aja kalau bab sedekah, ya, bab sedekah aja kita sedekah 1 bagaikan 100, berlipat-lipat ganda. Ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbah, bagaikan 1 butir yang kemudian berkembang menjadi ratusan butir, menjadi banyak dan tak terhingga. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu multi level marketing yang luar biasa. Jadi kalau sekarang tren multi level marketing, Islam sudah mengajarkan itu secara ekonomi. Pahala kita luar biasa. Coba saja, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat 1 kebaikan maka dibalas 10 kali lipat. Itu multi level marketing. Artinya apa? Ketika kita melakukan kebaikan, kita berbuat, mendoakan atau kita membacakan ayat Al-Quran, selain kita yang mendapatkan pahalanya, dan kita juga akan membuat orang yang insya Allah pahalanya kita sedekahkan untuk almarhumah itu akan sampai. Kenapa sampai? Karena dia seorang muslim. Kalau bukan muslim sampai enggak? Lah, Nabi sendiri tidak akan sampai. Ya, jadi robitnya, pengikatnya itu adalah muslim. Jadi kalau di masyarakat masih ada yang membaca Al-Quran sampai maka agak sampai, ya harus yakin dong, jawabnya jangan setengah-setengah. Dalilnya tadi dalilnya. Lalu yang ketiga kita lakukan zikir, tahlil la ilaha illallah. Apakah kalimat zikir yang kita bacakan di acara tahlilan itu akan sampai pahalanya untuk almarhum atau almarhumah? Sampai nggak? Sampai nggak? Sampai, pasti sampai. Mana dalilnya? Kan pasti orang nanya begitu. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis ketika Rasulullah SAW melewati sebuah makam. Yang ketika itu beliau tiba-tiba mengambil pelepah kurma. Pelepah kurma ditancapkan, ditanya kemudian, kenapa engkau lakukan itu? Nah, mudah-mudahan dengan pelepah kurma ini belum mengering maka azab kuburnya akan diringankan. Bahkan pelepah kurma ini bertasbih. Pelepah kurma saja bertasbih mengucapkan subhanallah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ahli kubur yang saat itu diazab. Bagaimana kita manusia yang muslim?
Pelepah kurma saja didengar doanya oleh Allah, apalagi kita. Zikirnya pelepah kurma aja yang mengupatkan subhanallah la ilaha illallah itu diterima oleh Allah. Logika sederhana, apalagi kita seorang muslim. Oleh karena zikir kita, insya Allah pahalanya akan sampai kepada almarhum dan almarhumah. Selain efek negatif, secara efek positif secara personal pasti dapat. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Mengingat Allah hati kita tenang. Di dalamnya mengingat kematian termasuk di dalamnya. Mengingat kematian membuat kita sadar siapa diri kita. Oleh karenanya ketika orang tanya zikir kita di tempat orang yang meninggal, apakah pahalanya akan sampai? Pasti akan sampai. Lalu yang keempat yang kita lakukan adalah sedekah. Ya, keluarga almarhum, keluarga almarhum bersedekah. Kalau kita meninggalkan sering dilakukan sedekah. Kalimatnya memberi makan sedekah ya. Niatkan sedekah, ya Allah sedekah saya. Ya, sedekah itu kan nggak wajib. Yang wajib itu kan zakat. Sedekah itu sekemampuannya, sekeikhlasannya. Bersedekah niatkan sedekah. Pertanyaannya sedekah ahli bait ala sahibul musibah itu kan sampai kepada almarhum pasti sampai. Ya. Banyak hadis menjelaskan tentang itu. Bagaimana orang yang wafat kemudian dia berhaji niatnya tapi keburu wafat, maka dihajikanlah oleh orang lain, diterima pahala. Ada sebuah hadis dari Siti Aisyah berkaitan dengan hal ini. Suatu ketika datang salah seorang kepada Rasulullah. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal secara tiba-tiba. Tapi dia tidak meninggalkan wasiat. Dan saya berhusnuzan bahwa kalau seandainya dia sampai menyampaikan wasiat kepada saya, maka pasti wasiatnya beliau ingin bersedekah. Maka apakah sedekah yang saya lakukan atas nama ibu saya ini akan diterima oleh Allah?" Maka jawaban Rasulullah, iya. Nah oleh karenanya, alhamdulillah, jangan lupa sedekah atas nama anak kita, orang tua kita. Ya. Statusnya hadis baginda Rasulullah SAW di awal tadi saya sebutkan, idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Jadi apabila anak cucu Adam manusia itu mati, maka dia terputus amal-amalnya kecuali 3 perkara. Dalam hadis Abu Hurairah itu dijelaskan begitu. Ya, salah satu hadis, karena hadis itu banyak versinya, banyak yang meriwayatkannya. Nah, salah satunya adalah sedekah jariyah. Maka bersedekahlah. Sedekah jariyah itu artinya sedekah yang mengalir pahalanya. Jadi kalau bersedekah seperti begini, misalnya kita mensedekahkan yasin ini kepada orang, maka selama yasin ini dibaca sama orang itu, pahalanya terus mengalir kepada kita. Contoh kecil, kalau kita menyedekahkan air kan habis. Maka sedekah jariyah ini ibarat kita menyedekahkan yasin. Makanya kenapa di setiap orang meninggal biasanya orang menyedekahkan yasin, menyedekahkan sejadah. Jadi berharap selama itu ada dan dipakai, dipergunakan, maka itu akan mengalir pahalanya. Ada yang lebih hebat, misalnya kita sedekah untuk pembangunan masjid. Nah selama masjid itu berdiri, maka pahalanya terus ngalir. Bukan hanya ketika hidup, sampai wafat terus. Makanya lahan-lahan pahala yang besar itu seperti itu. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga tahfiz Al-Quran, yatim piatu, doa dan lain sebagainya. Selama itu berdiri, maka pahalanya ngalir untuk kita. Ini bisnis dengan Allah yang cerdas. Tapi kadang-kadang kita suka berat untuk mengeluarkan itu. Nah, itu yang keempat. Lalu yang terakhir adalah bahwa yang dilakukan dalam acara tahlilan kita adalah bertakziah. Artinya kita bersama-sama berkumpul memberikan motivasi dan doa. Motivasi dan doa, motivasi untuk keluarga agar diberikan kesabaran dan ketabahan. Kita saling mengenal, saling tumbuh rasa cinta dan sayang di antara kita. Tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, sehingga kemudian tumbuh rasa empati, bukan hanya simpati, tapi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Apabila saudara kita dalam kondisi, dalam keadaan sedih, kena musibah, kita merasakan itu. Apabila saudara kita dalam kegembiraan, kita ikut merasakan. Ini yang dibutuhkan oleh umat Islam. Antara satu muslim dengan yang lainnya ikut merasakan, diibaratkan bagaikan satu tubuh. Begitu baginda Rasulullah menjelaskan.
Jadi muslim dengan muslim itu bagaikan satu tubuh. Yang apabila salah satu anggotanya dia terkena sebuah rasa sakit, maka seluruhnya akan merasakan sakitnya itu. Nah, ini yang kita tumbuhkan di sini di dalam momen tahlilan. Mudah-mudahan sekali lagi bahwa almarhum Ananda Galuh Pamungkas, Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pun semoga Allah berikan kekuatan untuk nanti bahwa kita istiqomah di dalam iman wal Islam dan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.